Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKM PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Imam Makmurodi, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 4 Tegalompo, Kabupaten Pacitan. Pada video kali ini saya akan mengajar kelas 7, yaitu materi Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, alhamdulillah. Hari ini hari Senin tanggal 13 September tahun 2021. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Meskipun masih di masa pandemi ya, alhamdulillah kita sudah bisa belajar tatap muka meskipun masih secara shift atau bergantian. Yang penting kita selalu menerapkan apa? Protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Terus yang ketiga, mencuci tangan. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Hengki untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, marilah kita berdiri ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Bapak saya hari ini masuk semua? Ya. Tidak. Hengki Kurniawan, Imam Wahid, Nurma Febrian, Rama Dinata, Ramdhani, Sakit, Tina Robiasari, Vivian Agustina, Wahyu Azimustika, Sakit ya, Bini Lestari Artiningsih, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa kemarin? Sholat berjamaah. Adapun dalam melaksanakan sholat sebagai umat Islam kita mempunyai siapa yang memberikan contoh dalam tata cara melaksanakan sholat, yaitu Nabi
Nabi Muhammad, tepat sekali. Sehingga sudah tentunya kita harus mengenal sosok Nabi Muhammad ya, agar tahu mulai dari beliau dilahirkan sampai sampai menjadi seorang nabi dan rasul. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu materi tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menunjukkan strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengintegrasikan strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah dengan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibuka bukunya. Selanjutnya, silakan disimak video berikut ini ya. Selanjutnya, siapa idola kamu? Kira-kira siapa yang kalian idolakan? Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sudah benar ya berarti idolanya. Berarti bukan yang seperti ini. Nah, itu ada artis ya. Dari mana itu? Dari Korea. Selanjutnya, silakan diperhatikan. Yaitu Nabi Muhammad adalah pembawa berita bahagia, pembawa ancaman dan pembawa perintah. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu yang merupakan berita bahagia pada orang yang beriman dan bertakwa yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Juga membawa ancaman, yaitu bagi orang yang melanggar hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kapan beliau dilahirkan? Ada yang tahu? Pada tahun apa? Ya, tahun gajah ya. Disebut dengan tahun gajah karena apa? Ya, karena pada saat itu ada seorang raja yang membawa pasukan yang sangat banyak, yaitu dengan mengendarai gajah yang bertujuan untuk betul sekali menghancurkan Ka'bah. Itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, siapakah nama ayahnya? Abdullah. Terus nama ibunya? Siti Aminah atau Sayyidati Aminah. Selanjutnya, diperhatikan, yaitu dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal atau tahun gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Karena apa? Karena ayahnya
Beliau menjadi yatim piatu ketika berusia 6 tahun, yaitu karena ibunya telah wafat ketika beliau pulang dari Madinah, yaitu dari makam ayah Nabi Muhammad ya. Selanjutnya, setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib atau Abu Thalib. Abdul Muthalib ya, kakeknya itu Abdul Muthalib, yaitu salah seorang pemuka suku Quraisy yang disegani oleh kaumnya. Akan tetapi 2 tahun kemudian apa yang terjadi? Kakeknya pun juga telah wafat, meninggalkan Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad ikut siapa? Pamannya, yaitu diasuh oleh pamannya yang sangat menyayanginya. Siapa namanya? Abu Thalib. Dan ini karena kejujuran dan kebenaran budinya, Nabi Muhammad disayangi oleh pamannya. Kemanapun pamannya pergi selalu diajak. Jadi Nabi Muhammad diajari apa? Menggala, terus berdagang, dan sampai suatu hari itu sampai menuju ke negeri Syam. Yaitu di sana bertemu dengan siapa? Pendeta, salah satu pendeta yang bernama Bukhairah. Itu pendeta itu tahu tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad. Yaitu ada di bahu ya, tanda-tanda kenabian yang dilihat. Terus pendeta itu menyarankan kepada pamannya, kepada Abu Thalib agar menjaga dan melindungi keponakannya tersebut, dan disarankan untuk apa? Diajak pulang ke Mekah karena takut banyak orang yang akan mencelakainya. Selanjutnya, Nabi Muhammad menikah pada usia berapa? 25 tahun, yaitu dengan seorang janda yang bernama siapa? Sayyidatul Khadijah. Sungguh demikian pernikahan itu membawa kebahagiaan yang pada akhirnya Sayyidatul Khadijah membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad menyebarluaskan agama Islam dengan pengorbanan yang luar biasa, dengan tenaga, dengan harta yang sangat banyak. Jadi itu adalah istri Rasulullah. Selanjutnya, ketika usianya mendekati 40 tahun, itu seringkali beliau pergi ke Gua Hira untuk bertafakur, untuk berkhalwat mencari petunjuk. Karena apa? Karena Rasulullah atau karena Nabi Muhammad gelisah ya. Karena pada saat itu masyarakat di Mekah itu adalah menganut apa? Menganut ajaran nenek moyang ya, menyembah berhala, terus apa? Jauh dari nilai-nilai luhur manusia. Yang dinamakan zaman apa? Zaman jahiliyah. Sehingga pada suatu hari bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, yaitu siapa yang
merupakan wahyu yang turun pertama kali pada Nabi Muhammad, yaitu dua qiraah bertepatan dengan tanggal berapa? 17 Ramadan. Selanjutnya, setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Jadi setelah menerima wahyu yang pertama tadi ya, berselang waktu yang cukup lama, yaitu malaikat Jibril tidak muncul, sehingga dalam keadaan menantilah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Selanjutnya, bagaimana dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Strategi apa yang digunakan dalam berdakwah? Ada dua strategi ya yang akan kita bahas, yaitu yang pertama apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Ya, terus yang kedua apa? Dengan terang-terangan. Ini yang termasuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dimulai kepada orang-orang dekatnya, mulai dari istrinya yaitu Sayyidatul Khadijah, terus kepada pembantunya yaitu yang serumah Zaid bin Haritsah atau anak-anak beliau, terus Ummu Aiman, terus sahabatnya Abu Bakar, terus keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut dengan apa? As-sabiqunal awalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah itu banyak sekali berbondong-bondong orang masuk Islam, walaupun dakwah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Selanjutnya, setelah tadi dakwah yang pertama tadi secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama berjalan 3 tahun, turunlah wahyu Allah yang menyuruhkan agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, yaitu ditandai dengan turunnya Quran surah apa? Al-Hijr, yaitu ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastatumaru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya apa? Dan sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Selanjutnya, segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berkalanya dari orang-orang musyrik. ya. Jadi dengan turunnya ayat ini menandakan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan ya. Dan tujuan dakwah Nabi Muhammad yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan, yaitu menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, misalkan mempercayai hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi setiap perbuatan nanti akan mendapatkan balasannya di hari kiamat. Yang ketiga, merubah perilaku jahiliyah dan mengangkat apa? Mengangkat hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Ya, silahkan kita bentuk kelompok ya. Yang sebelah kirinya Pak Iman jadi kelompok 1, yang sebelah kanan jadi kelompok 2. Ya, silahkan bergabung. Kursinya bisa diputar ke belakang yang depan, menyesuaikan. Dan 3, selalu berserah diri kepada Allah dalam segala urusan. Ya, terima kasih. Tangan kelompok 1. Dan selanjutnya untuk kelompok 2, perwakilannya silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Silahkan diperhatikan. Presentasi kelompok 2, cara meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah 1. Di dalam Islam semangat dalam cita-cita. 2. Teguh pendirian dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. 3. Selalu berperilaku
harus ada kerjasama dari berbagai kalangan ya. Terus yang kedua, dalam bergaul harus bisa memilih teman yang baik. Karena apa? Karena kalau kita mempunyai teman yang buruk, tentunya kita juga kemungkinan akan terpengaruh dengan mereka. Tapi kalau kita mempunyai keimanan yang kuat, itu tidak masalah karena kita juga akan bisa mempengaruhinya untuk menjadi lebih baik ya. Terus yang ketiga, dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara kekerasan. Tapi caranya bagaimana? Kita harus berkata dengan lemah lembut. Terus selain itu kita harus bisa menjadikan teladan ya, agar bisa menjadi contoh. Selanjutnya, dari materi yang kita pelajari pada hari ini ya, tadi dimulai dari apa? Sejarah lahirnya Nabi Muhammad. Lahirnya tadi yaitu pada tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal atau berapa lagi? 20 April ya, tahun 571 Masehi. Jadi itu kelahiran Nabi Muhammad. Terus nama ayahnya tadi siapa? Abdullah. Nama ibunya? Siti Aminah. Sayyidatin Aminah. Terus nama kakaknya siapa? Abdul Muthalib. Terus nama pamannya? Abu Thalib. Terus Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul ketika usianya berapa? 40 tahun. Beliau menikah dengan Sayyidatin Khadijah ketika berusia 25 tahun. Terus yang terakhir, strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad tadi melalui apa? Ada dua strategi. Yang pertama apa? Dengan cara sembunyi, yaitu dilakukan kepada keluarganya terlebih dahulu, yaitu para sahabatnya. Terus strategi yang kedua yang dilakukan yaitu dengan terang-terangan, dengan turunnya Quran surah apa tadi? Bukan Al-Alaq, Al-Hijr ayat berapa? 94. Jadi perlu kita pahami ya, mulai dari lahir sampai beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Saat itu menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan para Rasul. Jadi sudah finish ya, Nabi Muhammad adalah menjadi Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi lagi, karena sudah merupakan Nabi yang terakhir seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya silakan dikerjakan ya soal ini, tugas individu. Nanti saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan dan nanti dikumpulkan. Untuk tugasnya di rumah, nah silahkan masing-masing untuk mencari satu contoh, yaitu contoh perilaku dalam meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Contoh perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu yang berkaitan tadi dengan meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Masing-masing satu contoh selain yang sudah kita sebutkan tadi ya. Untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup?
Alhamdulillah sudah selesai ya tadi tugas individunya. Sekarang untuk tugasnya di rumah, yaitu Bapak akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi bagian atas itu ada tujuan pembelajaran, terus di bawahnya ada materi, terus bawahnya lagi ada soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Nanti untuk tugas di rumah selanjutnya pengumpulannya itu pada jam pelajaran pendidikan agama Islam minggu depan ya. Silakan dipahami materinya terlebih dahulu lalu dikerjakan. Pengumpulannya minggu depan. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya. Pesan dari Pak Imam untuk kalian, tetap semangat untuk belajar pendidikan agama Islam. Karena apa? Tidak hanya berupa teori saja, tapi yang lebih penting apa? Prakteknya ya. Apa yang kita pelajari harus kita terapkan. Kita harus rajin menjalankan sholat 5 waktu, jangan sampai bolong ya. Harus rajin, terus istiqomah ya. Harus tetap melakukan setiap hari 5 waktu. Setelah itu apa? Membaca Al-Quran. Dibiasakan setiap hari ya. Bisa setelah sholat maghrib atau setelah sholat fardu, bisa juga setelah sholat subuh. Jadi tiap hari ditambah, mungkin hari ini 1 lembar, besok 2 lembar, terus sampai setiap hari bisa satu juz ya, kurang lebih 9 halaman. Terus untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bila itu hidayah, wassalamualaikum.